Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan, eee, ngaji kitab yang dilakukan oleh Rahma.id dan juga, Bait Al-Hikmah. Dan pada pagi hari ini kita juga akan kembali, eee, dipandu oleh Ustazah Ervin Walida. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Ervin untuk memandu ngaji kita pada pagi hari ini. Silahkan Ustazah Ervin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, mungkin nanti kalau ada banyak distraksi, sedang ada kegiatan di sekolah. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang Aminah ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang Aminah, yang mana di pertemuan sebelumnya bersama Ustazah Lailatul Fitriyah sudah dijelaskan sedikit tentang Aminah ini. Nah, kalau teman-teman punya PDF-nya bisa dibuka atau bisa lihat di sini juga. Ibu. Nah, ini. Mana ya? Ini masih Asia. Nah, ini udah mulai Aminah di halaman 21 kemarin dan sudah dibahas sekitar 2 halaman ya, sampai di halaman 22 teman-teman. Dan beliau ini adalah ibu Nabi Muhammad SAW. Namun yang akan diceritakan bukan langsung pas jadi ibu Nabi Muhammad ya, tapi dari masa kecilnya. Bagaimana dia itu menjadi anak kecil yang memiliki pemikiran yang bebas, dan akhirnya dia sering main ke Ka'bah, dan di sekitar Ka'bah itu dia menemui banyak hal yang aneh menurut dia gitu. Pemikiran anak kecil yang sudah sudah matang gitu ya. Ini kenapa orang-orang pada menyembah berhala gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya, dan seperti ada gejolak, sepertinya ini tidak sesuai dengan fitrah begitu. Nah, bagaimana ya? Halaman 23-nya ini udah. Nah, sampai sini. Watamdi al-ayyamu watakabbaru aminatu watatawaddahu al-asya'u fi dhihniha akthar fakanat tasma'u yatanaqalahun nisa'u minal ahbari wal kuhani ala annahu kainun fi hadhil ummah nabiyyun wa kanatin niswah yatma'na an yakuna hadan nabi minhunna
La siyama wa annahu sayakunu minal Arab wa min sukkanil haram. Nah, kemudian tamdil ayam kita pernah sering mendengar ya, yaum. Yaum itu artinya hari. Yaumun, yaumul isnain, yaumul ahad artinya hari. Sedangkan al-ayyam yang ini, al-ayyam adalah hari-hari. Karena hari-hari berlalu, kemudian takabbaru Aminah, Aminah kemudian menjadi lebih tumbuh besar, dewasa. Tatawaddahu al-asya'u fi dhihniha, sedangkan apa yang ada di dalam pikirannya itu sudah mulai jelas dan aksar, lebih banyak, kasir. Fakanat tasma'u ma yatanaqaluhun nisa'u minal ahbar wal kuhan. Dia akhirnya banyak mendengar ya, sami'an, mendengar dari mulut ke mulut gitu, dari mulut ke mulutnya perempuan-perempuan yang ada di sana, minal ahbar wal kuhan, dari para ini kata-katanya si peramal. Kuhan ini jamak dari kahin yang artinya peramal. Ala annahu kainun fi hadhil ummah nabiyun. Dia mendengar berita bahwa sepertinya akan ada nabi, jadi ramalannya si kahin tadi, bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di umat ini. Gitu. Wa kanatin niswah yatma'na. Nah, perempuan-perempuan yang ada di sana pada inilah puas dengan adanya kabar ini. An yakuna hadzan nabi minhunna, karena nabi terakhir yang katanya nabi terakhir ini akan ada dari mereka, di antara mereka gitu. Nah, karena sebelumnya ini dari umat Yahudi, Nabi Isa, jadi orang-orang Yahudi ini tidak rela kalau seandainya nabi yang terakhir yang dikabarkan dalam kitabnya itu bukan dari mereka. Jadi akhirnya mereka tidak mempercayai kan, karena mereka inginnya ya dari kaumnya Yahudi juga. Tuh. Nah, sedangkan ini orang Arab mendengar bahwa peramal sudah bilang seperti itu, bahwa yang akan ada nabi dari umat ini. Mereka sangat bahagia sekali. La siyama, apalagi wa annahu sayakunu minal Arab, apalagi nabi ini akan datang dari negara Arab. Wa min subkanil haram, dan dari pedesaan-pedesaan di sekitar tanah suci begitu ya. Wa kanat niswatun min Quraisy qad urifna bil farasati yanzurna fi wujuhi fityani Quraisyin. Sedangkan perempuan di suku Quraisy sana sudah dikenal dengan firasatnya. Dengan melihat ini farasah, ini firasat yanzurna fi wujuhi fityani Quraisy. Jadi mereka bisa melihat firasat dari wajahnya pemuda-pemuda Quraisy tadi. Bal inna adadan minhunna qad tafarrasna wa qallabna absarahunna fi wajhi Abdullah bin Abdul Muttalib walid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu punya firasat ketika melihat di wajah-wajahnya si pemuda. Dan kebanyakan dari mereka, tafarrosna, mereka itu firasat nggak ya? Berfirasat wa qallabna absarahunna, dan mereka itu akhirnya bertukar wajah gitu ya, bertukar pandang. Fi wajhi Abdullah, kebanyakan mereka itu ya bertukar pandang dengan Abdullah, ayahnya Muhammad. Wastarohat nufusahunna ilaihi, dan mulailah mereka fokus melihat Abdullah. Jadi kisahnya memang Abdullah ini pemuda yang tampan dan disegani, apalagi dia adalah putra seorang Abdul Muttalib, yang mana beliau adalah orang yang sangat disegani di klan tersebut. Dan bahkan kisahnya waktu itu dia di sekitar Ka'bah ini kan banyak sekali berhala, kemudian banyak orang yang mabuk-mabukan, banyak orang judi di sekitar Ka'bah itu. Namun Abdul Muttalib itu setiap harinya duduk di atas bantal di depan Ka'bah.
Nah, walaupun mereka berjudi, mereka mabuk-mabukan, tapi tidak ada satupun yang berani untuk menginjak atau memegang bantal ini, gitu. Kecuali Nabi Muhammad nanti kisahnya seperti itu. Saking dia terhormatnya, maka orang-orang melihat Abu Thalib melihat Abdullah, putra dari Abdul Muthalib itu ya ada firasat atau jangan-jangan lahir dari dia atau mempunyai firasat bahwa dialah nabinya gitu ya. Wa tawaqqa'na an yakuna an-nabiyyu minhu. Oh iya. Jadi mereka berfirasat bahwasannya akan ada nabi dari dia. Mungkin ya dia akan memiliki keturunan seorang nabi. Lianna malamiha dzalika kanat tanba'itsu min wajhihi al-jamil wajabainihi al-azhar. Nah, kenapa mereka bisa bilang bahwa sepertinya akan ada nabi dari keturunan Abdullah? Karena dari mimik wajahnya, dari air mukanya si Abdullah ini, di wajahnya itu terpancar ya ketampanan. Jabain itu ininya dahinya atau wajahnya terpancar bunga-bunga, kan nggak mungkin bunga-bunga, mungkin ya pancaran keindahan gitu ya. Dzata yaumin dakhalat Aminatu khadraha fa idza biha abawaiha yuraqibaniha. Nah, kalau di sini ada abawai, abun, harusnya abun kan bapak ya. Tapi kalau abawai itu jadi kedua orang tuanya mungkin. Dua bapak, kan bukan dua bapaknya, pasti kedua orang tuanya. Nah, suatu hari, dakholat Aminah khodroha. Aminah ini masuk ke dalam rumahnya, gitu ya, ke dalam biliknya. Fa'idha bihataro abawaiha. Nah, di sana ternyata dia udah melihat ada dua orang tuanya. Tadi kedua orang tuanya, yorokibaniha. Mendampingi dia, mendampingi si Aminah ini. Wayan duroni ilaiha biihtimamin balighin, dan mereka berdua melihat ke Aminah ini dengan perhatian yang khusus gitu, perhatian yang penuh. Wa idza biha tasma'uhuma, akhirnya ya Aminah mendengarkan mau bilang apa nih kedua orang tua saya. Wa huma yatanajiani bisautin khafitin. Nah, ini saya tadi buka kamus, yatanajian ini berkata-kata sesuatu yang rahasia gitu. Sehingga karena ini rahasia, maka mereka membicarakannya dengan suara yang pelan, sautin khaf. Walakinna ummaha birratu binti Abdul Uzza kanat aqilatun labibatun. Nah, sedangkan ibunya ini adalah birratul walidain, kita tahu birrul walidain itu artinya ini ya, hormat atau patuh kepada orang tua. Kalau ini birrotu, ya karena dia perempuan jadi birrotu, bukan birru. Binti Abdul Uzza, anaknya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini nanti kalau ada Ustazah Laila bisa menjelaskan. Abdul Uzza yang dimaksud adalah hambanya berhala Uzza, Lata Uzza itu. Berarti kalau misalnya benar begitu, dia berarti orang yang sangat patuh kepada Uzza gitu. Karena ta'aqilatun labibatun, dia ini orang yang berakal dan pintar lah. Fa'aqbalat nahwaha wa qalat laha fi hudu'i wattizanin. Nah, kemudian akhirnya dia menemui Aminah, berkata kepada Aminah, dan kemudian dia bilang kepada Aminah dalam keadaan hudu, maksudnya dengan suara yang pelan. Wattizanin, kita pernah dengar mizan artinya timbangan ya. Jadi wattizan dengan hati-hati gitu. Jangan sampai mungkin kata-katanya ini salah dalam penyampaiannya kepada Aminah. Kemudian dia berkata, ya Aminah, wahai Aminah,
saya khuduki abuki ila darin nudwati fasta'iddi lidzalika. Wahai Aminah, ayahmu akan membawamu, akan mengantarkanmu gitulah ya, ila darin nudwah, ke suatu tempat. Nah, kalau Darun Nudwah mungkin di sana itu adalah apa ya? Balai gitu ya. Balai pelatihan atau balai apa gitu, yang ini tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan dan juga menyelesaikan hajatnya seseorang. Misalnya orang menikah, kemudian orang khitan, ada yang punya hajat apa itu di Darun Nadwah ini. Fasta'iddi lidzalika, maka siap-siaplah dengan ini gitu, disuruh siap-siap karena suatu hari bentar lagi ayahnya akan mengantar Aminah ini ke Darun Nadwah. Nah, kemudian watofatil afkaru biroksi Aminah. Akhirnya dia tofa. Kita pernah dengar ya, tawaf. Berarti mengelilingi. Kalau tofatil afkar berarti pikirannya si Aminah ini ya langsung berputar gitu. Waduh. Akhirnya pikirannya macam-macam. Biroksi Aminah, di dalam kepalanya Aminah. Fadarun nadwati, nah ini dijelaskan apa itu darun nadwah. Fadarun nadwati ta'ni, yakni al-haddul fasilu baina sinni tufulati wa baina sinni syababi. Jadi itu seperti batasan yang membatasi antara sinni tufulah, antara umur yang masih anak-anak tiflun, wa baina sinni syabab, dan umur anak-anak yang udah mulai beranjak remaja gitu. Jadi itu tempat digunakan untuk anak-anak yang mau beranjak dewasa. Jadi kayak ada pembekalannya. Kayak misalnya sekarang ada, kalau mau nikah ada pranikah gitu ya. Kalau ini Darun Nadwah ini digunakan untuk persiapan anak-anak yang mau baligh begitu. Faqad adhahat Aminatu fatatan kabiratan wa talashat tufulataha syai'an fa syai'an. Nah, kemudian semakin tampaklah dari wajah Aminah itu ya fatatan kabiroh, terlihat bahwa dia adalah seorang pemudi yang mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, watalashat tufulatuha, dan mulai menghilang mulai pudar jiwa kekanak-kanakannya sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Liyuhilla makanaha sinni syabab. Haqada asbahat Aminah syabatan wa 'alaiha an tahjiba. Nah, untuk liyuhilla makanaha sinni syabab. Nah, kalau seandainya Aminah ini untuk menginjak ke masa remajanya, maka Aminah ini udah mulai punya kewajiban, yaitu antahjiba, untuk memakai hijab. Nah, begitu. Dari Darun Nadwah ini nantinya Aminah akan mungkin ada pembekalannya juga ya. Kalau sekarang kita pakai nudwah itu kan seperti seminar, itu kita bahasa Arab kan nudwah, atau suatu pelatihan kita pakai kata nudwah. Nah, mungkin kalau Darun Nudwah di masa itu juga untuk pembekalan bagi anak-anak yang mulai beranjak dewasa, dan yang perempuan pastinya diminta untuk mulai berhijab gitu ya. Jadi sebelum Rasulullah hadir gitu, ternyata memang di sana sudah tradisinya memakaikan hijab kepada anak-anak yang mulai beranjak dewasa, dan seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mbak Ani, mau baca. Baik, Mbak. Saya lanjutkan ya, Mbak Eving. Wa ta'ahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ahabat Aminah. Gimana, Mbak? Enggak. Oh, aku lanjut ya. Sebentar, Mbak Ani. Aku mau ini konfirmasi.
Oh iya, tahu. masih ada Bu Ela juga ya. Iya, nanti Ibu nanti Bu Ella. Nah, ini keburu. tadi aku mau balikin yang tadi. Nah, ini baru dapat jabrian dari Bu Ella. Mm-mm. Ternyata birroh di sini bukan birroh tapi barroh. Nah, ini dia. Barrotu binti Abdul Uzza. Namanya ibunya itu Barroh, bukan Birrotul Walidain tadi yang saya bilang. Nah, ini yang harusnya kita membaca sesuatu itu harus tahu sejarahnya tadi ya. Karena saya belum tahu nama ibunya. Jadi diartikan ada dalam bahasa Arab. Itu tadi aja ya. Selanjutnya Mbak Ani mulai sahabat tadi. Baik, Mbak. Wa ta'ahabat Aminatu Lintolaki. lintolaki ila darin nadwah ma'abiha alladhi ja'a wa akhadaha. Nah, kemudian Aminah ini mulai berangkat gitu ya bersama ayahnya ke Darun Nadwah begitu. Summa intolaqo biha nahwal Ka'bah waroha yatufani biha sab'atu ashwatin. Kemudian sebelum Aminah dan ayahnya yang membawa Aminah ke Darun Nadwah, mereka melakukan ritual dulu ya. Jadi melakukan apa? Tawaf ya, mengunjungi Ka'bah dan keduanya melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran begitu. Wa min sama intolaqo ila darin nadwah wa kana daru li bani Abdiddar bin Qusay. Nah, kemudian setelah melakukan ritual tawaf tadi sebanyak 7 kali putaran, Aminah dan ayahnya memasuki Darun Nadwah. Dan di Darun Nadwah ini tepatnya di lokasinya itu di tempat tinggalnya Bani Abdiddar bin Qusay. Wa kanu yakumuna bimarosimiz zawaj wal khitan wal faslu bainan nasi fi qadoyahum. Nah, di tempatnya Abdudar bin Qusay ini di Darun Nadwah ini merupakan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ervin begitu. Jadi di tempat ini menjadi pusat apa ya? Ya pusat maksudnya seremonial yang besar gitu ya. Entah itu pernikahan, kemudian khitan, wal faslu bainan nasi fi qadoyahum dan sebagai tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan begitu. Oke. Mbak Ani, mungkin Bu Ella mau bicara sebentar Oh sebelum gitu, mau live karena baik-baik. beliau ada acara. Monggo Bu Ela, pripun? Udah keluar ya? Kayaknya Masih. ya masih di jalan. Mau ada mungkin ini ya kisah-kisahnya dulu secara global biar nggak searah, bisa diarahkan. Mbak Ella monggo. Ibu di kolom chat apa saya nyimak apa Ibu masih mau nyimak dulu. Oh, jam 5:15 mau ke PCA Sukun. Oke. Baiklah, kalau Bu Ella nggak respons, monggo dilanjutkan Mbak Ani. Kita lanjut bentar Mbak ya. Tadi sampai wal faslu bainan nasi fi qadayahum. Wa fidari taqaddamat Aminah wa min hunna fi sinniha. Ini ceritanya Waman, dia kayaknya sudah ya Waman. Waman ya Mbak ya. Waman wa fidari taqaddamat Aminah. Ini sesampainya Aminah di Darun Nadwah begitu Mbak ya. Waman hunna fi sinniha wa ja'al mukallaf bi hijabin fatayat futyat fatayati Makkah fasyaqqa qamisaha. Nah, sesampainya Aminah di Darun Nadwah wa man hunna fi siniha dan Aminah ini berkumpul dengan sesama seusianya,
Wajah al mukallafu bihijabin. Nah, karena Aminah ini sudah memasuki usia syabab, remaja begitu, maka dia sudah dibebani dengan perintah hijab, mengenakan hijab. Mukallaf Fasyab ini mukallif atau mukallaf? wajah Orangnya mukallaf ya Mbak ya. ya ini ada fa'ilnya yang nanti memberikan hijab kepada perempuan-perempuan Makkah gitu nggak sih? Oh berarti Sehingga kayak ada yang kemudian nanti ada fasyakko komisoha, maka dia akan merobek memberikan gamis. fasyako komisoha komis Fa, itu kemudian gamis ya. Mm, Oh mungkin ini Mbak apa namanya? Iya ada yang memakaikan begitu ya. Ada yang mukallif. memakaikan Mukallif. hijab dan gamis begitu untuk para perempuan Mekah yang sudah memasuki usia balik usia remaja. Summa hajjaba bihi Wajah. apa ini Mbak? Ketutupan, mohon maaf. Summa hajjaba bihi wajhaha. Kemudian diberi cadar gitu ya, menutupi mukanya, wajah-wajah mereka, Entah ya, menutupi maksudnya wajahnya. pakai kerudung atau pakai cadarnya. Iya, tapi kalau dari sini hajjaba itu kan ya menutupi ya. Wa Iya, hajjaba bihi wajhaha, wajahnya. menutupi wajahnya. Entah itu cuma dikelihatin matanya atau ditutup semuanya ini belum tahu. Faka nadzalika idanan bi annaha qad hujibat. Nah, dengan begitu, dengan diberi hijab, kemudian diberi gamis, begitu ya, itu sebagai tanda begitu ya, Bang, sebagai tanda bahwa Aminah itu sudah beranjak dewasa, begitu ya. Maksudnya sudah mukallaf dengan menutup aurat begitu. Wa'adat Aminah ila duwari bani Zuhrah wa qad duriba alaihal hijab. Nah, setelah itu Aminah kembali ke rumah Bani Zuhrah. Jadi Abduddar bin Qusay ini kalau tidak salah termasuk dari kalangan Bani Zuhrah. Begitu nggak sih ya kalau dari cerita di sini. Waqad duriba alail hijab. Nah, ini waqad duriba alail hijab ini kembali ke Aminah di mana Aminah sudah mukallaf tadi ya untuk mengenakan hijab. Wahila bainaha wa baina marhalati tufulah. Wahila di sini wahila bainaha wa baina marhalati tufulah. Haula gitu mungkin ya. Mungkin di sini Aminah sudah mulai beranjak gitu ya, beranjak dari marhalati tufulah, beranjak dari fase anak-anak ke fase marhalatus syabab, ke fase remaja, ke fase balik begitu. Ini Mbak Anissa di kolom chat. Berarti Ibu Aslinat. Oh iya. Perempuan di Arab sudah mengenakan hijab sebelum adanya perintah dari Rasulullah. Perintah dari Allah melalui Rasulullah. A'tadat niswatu Bani Zuhrah majlisan. A'tadat niswata Bani Zuhrah majlisan latifan li saudah. Nah, ini ada di sini diceritakan ada sosok perempuan yang bernama Saudah, Pak ya. Ini ada footnote-nya ini, Mbak. Ya, footnote-nya panjang ya. Panjang banget. Ini ya sekilas kalau dari kisah-kisah sirah Nabi itu dijelaskan di sana Saudah itu ammatu Wahab bin Abdi Manaf bi annaha lima wulidat ja'at zarqo. Jadi ketika dia dilahirkan jadi di tubuhnya Saudah ini ada bercak-bercak biru kayak mungkin tompel gitu Mbak ya atau sejenisnya, pokoknya ada bercak-bercak biru begitu. Fatasha ama abuha lama ro'aha ala hadil hal. Nah, kemudian mungkin bapaknya bisa dibilang kelahiran perempuan pada zaman dahulu itu kan ini ya, kelahiran perempuan itu kan dianggap kalau memiliki anak perempuan itu kan celaka, hina begitu kan. Maksudnya tidak bernilai anak perempuan sehingga mungkin bapaknya di sini entah malu gitu kan. Wa amaro bi wa'diha.
Kemudian si ayah dari Saudah ini memerintahkan untuk Saudah ini dikuburkan saja begitu. Fa'arsalaha ilal hajun ya Mbak. Ujungnya Hujuni ilal hujuni litudfina hunaka. Nah, kemudian itu depan, hujun ini itu depan. litudfanu hunaka. Hujun ini fa'il ya Mbak. Hujun ini nama tempat ya. Tempat. Ya, mungkin semacam makbaroh, kuburan atau makaman seperti itu. Kemudian si ayah ini memerintahkan di sini fa'arsalaha mengirimkan Saudah itu untuk dikuburkan begitu di Al-Hujun. Falamma hafarolahal hafir wa aroda ayyidfinaha fasami'aha tifan yakul la 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 ta'id sobiyah la ta'id sobiyah. Sip ya. Kemudian la ta'id as-sibyah wa khalliha al-bariyah. Nah, sebelum si pengubur ini itu kan udah mau mulai menguburkan si Saudah, kemudian terdengar suara begitu, terdengar suara. Jangan lakukan itu ya, jangan dikuburin Jangan gitulah ya kubur. intinya. Jangan dikubur. Wa khalil bariyah, biarkan dia itu bebas begitu. Wal tafat ar-rajulu falam yaro syai'an. Kemudian si penggali kuburan itu eh, menengok mungkin kanan kiri atau ke belakang siapa nih yang menyeru begitu kan. Nah, fa'ada lidafniha. Kemudian si penggali kubur ini melanjutkan penguburan. Summa innahu sami'al hatif marrotan ukhra. Kemudian si penggali kubur ini mendengar suara itu kok ada lagi gitu. Yaqul la ta'id as-sibyah wa khaliha al-bariyah. Jangan dikubur si bayi perempuan ini. Biarkan dia untuk bebas, biarkan dia untuk hidup. Faltafat falam yaro syari'an. Kemudian dia noleh-noleh lagi nih, kok nggak ada orang begitu. Walam yajid asaron li syai'an. Nah, dia tidak menemukan sesuatu. Fa'ada salisatan li dafniha. Kemudian penggali kubur ini berarti udah ketiga kali ya dia ada yang manggil-manggil tapi nggak ada orang begitu. Serem banget. Fasami al-hatif yasju'u. Yushaji'u apa yasju'u ini, Mbak? Sebentar, buka ya. Fasami al-hatif apa syuja'u lain kok syuja' pakai shin. Fasami al-hatif yasju'u bisaj'in akhar fil makna wa idza Bersajak da'a aqla dari kata sajak. Oh, dari kata sajak. Iya, sajak. Apa ini maksudnya nih? Kelihatan pas. Jauh. Ini Gimana Mbak? iya. Nah, kemudian ketika 3 kali dia mendengar itu, dia Suara. mendengarkan kata-kata yasju'u bisa ja'in akhor dengan sajak yang berbeda. Kalau tadi kan la ta'id as-sibyah wa khallihal bariyah. Nah, ini kata-katanya ada yang lain nih. Fil makna wa idzaka aqla'a min wa'diha wa 'ada ila abiha wa akhbaruhu bima sami'a faqala innalaha sya'nun. Nah, kemudian ada saja yang berkata juga gitu di situ. Kalau ini akhirnya nggak dikubur, nantinya orang ini akan punya suatu kabar gitu, akan punya sesuatu gitu. Ya, nantinya yang dia mujizat gitu ya? akhirnya menjadi seorang peramal. Oke. Ya, bukan mujizat juga ya, punya firasat gitu ya, punya firasat. Kemudian nanti si Saudah gedenya nanti bakalan jadi kahin, jadi peramal, dan dialah yang meramalkan adanya nabi itu di suku Quraisy gitu ya. Oke. Berarti dari seruan tadi itu kayak memberikan tanda si bayi perempuan ini tuh mungkin punya keanehan gitu ya, punya kelebihan, dia akan menjadi seorang peramal. Saudah ini kan kalau di cerita-cerita itu kan peramal Quraisy Mbak ya, peramal perempuan dari suku Quraisy begitu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian kata Saudah kan aswad ya, hitam, mungkin ya karena dia lahir dengan banyak biru-biru tadi ya, maka dia kemudian dikasih nama sama ayahnya Saudah. Oh, aswad gitu. Ya kan? Oke. Penjelasannya azraq tadi. Baik, aku lanjutin Mbak.
Al-kahinah itu kalau kahin itu kan peramal, kalau al-kahinah Peramal. berarti kan peramal perempuan begitu. Summa apa ini? Tahallaqna. Tahallaqna, mana tahallaqna haulaha. Enggak. Tahallaqna sebentar. Ini kan perempuan-perempuan berarti ya. Al-haqqo yulhikum dari kata al-haqqo Ketemu. yulhikum. Kemudian Oke, mungkin di sini halaqah itu loh, An. diceritakan para Halaqah. perempuan itu berkumpul di sekitar Saudah. Wa ta'allaqna bima sataqulu lahu hadil kahinah dzatal laun al-azraq wasyakal ad-damim. Ini si para perempuan yang mengelilingi Saudah ini tuh kayak udah bersiap-siap untuk mendengarkan cerita, Perhatian penuh, cerita, menggantungkan ke Saudah perhatian. perhatian. Oh, jadi kayak mereka memperhatikan tanda yang ada di tubuhnya Saudah atau Enggak. mereka Memperhatikan apa yang akan dikatakan Saudah. baik-baik kayak udah kayak pengen denger cerita yang Perasaan. dibawakan Saudah gitu ya, menyimak apa yang akan dibawakan Saudah begitu. Wa asokhatin Nah, niswah ini ada penjelasannya. asma'iha. Dzatal launil azraq wasyaklid damim. Nah, dia kan memang tubuhnya banyak birunya itu ya. Dia juga ini penjelasan Al-Kahinah bahwa dia ini seorang peramal yang punya warna hitam-hitam gitu, wasyaklid damim, seperti darah nggak sih, dam? Iya. Itu pokoknya penjelasan tentang dirinya Saudah tadi. Oke, lanjut. Oke. Wa asokhatin niswah asma'ihinna. Nah, kemudian para asma'ahunna, kemudian para perempuan-perempuan yang mengelilingi Saudah, yang ada di sekitar Saudah itu ya fokus gitu mendengarkan apa yang akan disampaikan Saudah gitu Mbak ya. Asma'ihinna. Benar Mbak? Iya, sami'an, pendengarnya ya. Dan udah siap-siap nih untuk mendengarkan kira-kira Saudah nih mau cerita apa begitu kan. Farohat Saudah tatafarrosu fi wujuhil jalisat man haulaha. Summa innaha qalat lahunna inna fikum ya bani Zuhrah nadhira. Au talidu nadhiran fa'ridu alayya banatakum. Nah, ini ceritanya banatikum. Gak ada ya. Jadi kan ini ceritanya ini kan para orang tua Quraisy mungkin Mbak ya. Orang tua Quraisy ini kan ke Darun Nadwah itu kan membawa bayi-bayinya. Nah, kemudian Saudah ini udah nggak bayi. Bukan bayi kok bayi. Aminah udah gede ya? Gitu ya, maksudnya putri-putrinya begitu kan untuk diramalkan oleh Saudah, kira-kira ini siapa nih nanti, maksudnya yang disebutkan tadi akan lahir dari rahim para perempuan Zuhrah dari Bani Zuhrah itu seseorang laki-laki ataupun perempuan yang nantinya akan memberikan peringatan begitu kan. Nah, ini satu-satu nih diterawang sama Saudah gitu kan. Nah, kemudian Saudah ini farohat Saudah tatafarrosu fi wujuhil jalisat min hauliha. Kemudian Saudah ini kayak fokus ke beberapa perempuan gitu ya yang ada di sekitarnya. Summa innaha qalat lahunna. Kemudian Saudah berkata, inna fikum ya bani Zuhrah nadhirah. Nah, sesungguhnya akan lahir dari rahim para perempuan Bani Zuhrah nadhirah. Nadhir itu kan yang memberi peringatan. Begitu. Gitu Mbak ya, nadhir. Ya. Au talida nadhiran fa'aridu alayya banatikum. Fa'aridu alayya banatikum berarti tunjukkan anak-anak perempuan kalian gitu, kepada saya. Nanti akan saya terawang gitu. Kira yang mana ini yang akan melahirkan sosok pembawa peringatan tadi gitu. Terus dikit lagi Mbak ya. Wa'aradat ummahatu Bani Zuhrah banatihinna ala Saudah. Kemudian para ibu-ibu nih, para ummahat begitu dari Bani Zuhrah menunjukkan
menunjukkan putri-putrinya kepada Sauda gitu kan. Farahatka hinah Quraisy tata nabba'u wa taqulu fi kulli wahidatin minhunna qaulan dohri ba'dahin. Doharo. Ya. Qaulan doharo ba'dahin. Ini maksudnya gimana ini? Oh, sebentar. Qaulan doharo ba'dahin itu mungkin setelah para ibu-ibu, para ummahat ini menunjukkan putri-putrinya satu persatu, kemudian si Saudah ini, oh ini seperti ini, si anak ini seperti ini. Kayak memberikan penilaian begitu Ya. kayaknya. Mulai menunjukkan gitu ya. Menunjukkan ini ya, ngomentari satu-satu gitu ya. Oke. Berikutnya mungkin dari teman-teman, ibu-ibu, Ya, mbak-mbak. itu tadi mengomentari Monggo dari Bu dilanjutkan. Aslinar, Dokter Aslinar. Nah, dari cerita ini memang seperti itu ya, bahwa ritualnya orang Makkah, jika dia mulai beranjak dewasa, dikumpulkan di suatu tempat untuk diberi pembekalan dan juga kalau perempuan dihijabi, diberi hijab dan disuruh untuk menutup wajahnya tadi. Nah, sehingga kalau dari kisah ini kita tahu seperti ini, berarti memang benar bahwa itu memang merupakan salah satu budaya Arab yang sudah dilakukan semenjak sebelum ada Islam datang gitu ya. Ya nggak Mbak Ani? Itu sih saya berani menyimpulkan karena ceritanya kayak gitu. Tapi nanti lebih jelasnya mungkin hari Jumat ketika Bu Ella bisa menemani, nanti kita akan ulas kembali gitu ceritanya. Oke, teman yang lainnya bisa ikut membaca. Ada Mbak atau Mas boleh. Monggo. Mbak Anissa. Ikutan Mbak Anissa. Ya, Ada Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa. ini apa namanya? Mbak Ervin. Dalam. Ini tadi sambil menyimak ya saya. Oke. Yang kewajiban menutup aurat mungkin belum. Maksudnya kalau saya pendapat lain ya kayaknya ya. Oke. Tapi kalau menutup apa Wajah. wajah pakai cadar itu sudah mungkin. Kan dulu Iya. banyak ya yang kepala nggak ditutup tapi wajah yang pakai Wajahnya aja. separuh itu loh. Hanya kelihatan mata gitu loh. Oh, Pernah iya, tahu ya? iya. Nah, sebab ini kan kayaknya seingat saya loh kan ketika Asma binti Abu Bakar itu ketika sudah puber apa remaja itu kan baru turun sama Nabi Muhammad itu disuruh menutup auratnya kayak gitu loh. Hadis yang itu lah pernah dengar. Nah, Iya, itu iya. lah. Menurut saya tapi kalau yang dari Benar. itu kan tadi kayaknya hajaba wajah gitu Iya, aja kan. wajahnya aja ya. Mungkin ya. Ditutupin aja gitu kali ya makanya Mbak. Iya, jadi kayak separuh gitu loh yang pakai cadar, cuman kayak rambutnya, kayak Iya, masih kepalanya itu kelihatan. nggak ketutup. Oke. Ini apa ini lanjut baca ya. Kalau nanti Iya, di Mbak, tas monggo. ya. Aduh, kita bareng-bareng belajar ini. Iya, Ya, iya. nanti yang tahqiq Bu Ella di akhir. Yang Aku tahqiq. sampai buka wajah orang Arab. Hijabnya orang Arab, iya sih. Jadi yang kelihatan rambutnya itu ya, tapi udah ditutupin ini wajahnya. Itu salah satu budayanya orang Arab. Oke. Lanjut Mbak Nisa. Ya Mbak, dikit lagi. Udah setengah 6 soalnya. Bismillah. Waja'at Barrah binti Abdul Uzza faqaddamat ibnataha Aminah ila Saudah warohat al-kahinatu Oke, sebentar. Wait. al-kahinatu tutilun nadra fiha wa tatafarrasa fi malamihiha wang tasyara fil makani sakunu apa ini ya? sakun ya makani sukuni imtaswa ihtimamu kulla wahidatin mimman kunna fil majlisi. Adapun
Imtaso ini menyerap. Menyerap. Imtaso menyerap. Oh ya. Tutilun nadrat itu ini ya, mempertajam pandangan kepada Aminah gitu ya. Mungkin ya. Ini, nah, Kemudian si Saudah ini memiliki firasat di dalam malam itu apa, Pak? ini raut wajahnya. Oh ya, raut wajahnya. Wang tasyarofil makan, kemudian dia mengedarkan Wang tasyaro ini tasyaro mengedarkan ya ke seluruh ruangan itu sakunu. Wang tasyaro ini kok anu ya? Mudzakkar ya? Intasyaro fil makani sukunun. Sukununnya yang intasyaro. Ya nggak? Oh, sukunun. Oh iya iya iya. Akhirnya. Wang tasyaro fil makani sukunun. Imtaso tadi apa, Mbak? Menyerap perhatiannya semua orang yang ada di Oh, sana. hadirin gitu ya. Terhadap perlakuan Saudah yang melihat Aminah sangat ini ya dengan pandangan yang sangat amat perhatian gitu. Ihtimam kullu wahidatin mimman kana fil majlis ya. Kemudian seluruh hadirin itu seperti terpusat juga kepada kedua orang ini ya, Saudah dan juga Aminah gitu. Warohina Warohna. Warohna. Mulai mereka mulai. warahna yarkubna Rokibna. yarkibna biihtimamin balirin balirin harokatil kahinati allati bada fi wajhihal ihtimamil syadidi bi Aminah. Kemudian mendekat ya. Ya, mereka itu lebih perhatian khusus gitu ya dengan gerak-geriknya si kahin tadi, gerak-geriknya Saudah ketika melihat wajahnya Aminah dengan perhatian yang lebih gitu ya. Iya, gitu. Penasaran nih apa sih kok dia ini apa namanya? Sebegitunya melihat Aminah. Gitu ya. Katamat atau katimat? Katamat anfasiha biroh. Bahkan dia itu sampai menahan nafas gitu nggak? Iya sih. Burhatan kan Burhatan. sejenak. Kemudian wanadharat ilas samai nadhratan khotifatan. Kemudian melihat ke langit ya dengan Ya, pandangan nerawang terus lihat gini gitu ya. khotifatan yang aneh mungkin ya, yang tidak bisa termaknai gitu ya, tidak bisa dijelaskan. Khotifatan summa ila wajhin Aminah, lalu kemudian balik melihat Aminah lagi, saudahnya. Wa arsalat zufratun amikotun inbasatot ala ithroha asari riha. Kemudian Zafrah Dia itu menghembuskan nafas yang panjang gitu mungkin. Gitu menghela kali. nafas yang panjang gitu ya. Inbasatot supaya melapangkan dia, terlapang gitu ya. Inbasatot. Lebih tenang gitu kayaknya, Mbak. Iya gitu ya. Ala ithriha asari riha, mengambil apa? Asarir itu kan angin ya, bukan ya? Bukan. Ini asarir itu dari kata sir nggak? Rahasianya. Secara sembunyi-sembunyi. Ya. Wa dhahara 'alaiha tuma'ninatan syaddat anfasa wa andhara an-niswah az-zuhriyat allawati kunna jami'an kal udhuni
kal udhuni al-wa'iyati as-saghiyati thumma qalat fi lahjatil hudu'i hadhihi hiya allati satalidun nadhira. Di mana itu dia? Oke. Oh ya, wa dhahara 'alaiha tumakninah dengan betul-betul fokus. Kemudian syadda itu kan ini ya, Dia mengencangkan nafasnya sampai penglihatannya perempuan-perempuan zuhriyat tadi ya. Yang mereka kunna jami'an. Lalu dia meneliti semua gitu ya kayaknya ya. Enggak, Meneliti semua. perempuan-perempuannya ini. Jadi perempuan-perempuannya itu sampai menunggu sampai dia itu fokus di penglihatannya, nafasnya, kemudian sampai pendengarannya, al-udhunil wa'iyah, dengan pendengaran yang jangan sampai terlewatkan gitu loh. Pendengaran yang sadar. Jangan sampai apa yang dikatakan kain ini aku nggak dengar gitu. Mereka fokus penuh kayaknya gitu ya. Kemudian Kemudian dia berkata dengan dialeknya ya. Hudu itu apa Mbak ya? Ya hadi yang pelan gitu ya. Oke. Dialah orangnya ini. Ini dia orang yang akan melahirkan ini seorang nadhir. Peringatan. Oke, alhamdulillah. Mungkin sampai sini untuk pertemuan hari ini kisah dari Aminah gitu yang akhirnya dia ketika udah beranjak dewasa kemudian diberi hijab, diberi penutup wajah tadi dan dibawa ke Darun Nadwah. Nah, setelah dia dibawa Darun Nadwah, dia akhirnya dibuatkan sebuah kelompok gitu lah, pokoknya kayak bancaannya gitu mungkin ya. Jadi itu bukan di Darun Nadwah tapi di tempat yang lainnya udah berkumpul semua Banu Suhroh. Kemudian ternyata kok ada kahin yang bilang ya, tadi Saudah bilang bahwa akan ada seorang pembawa peringatan yang lahir dari Bani Saudah ini. Kemudian dikumpulkan dan ternyata pas lihat Aminah fokus seperti itu semuanya juga akhirnya wah jangan-jangan Aminah gitu ya. Dan ternyata benar di akhir kemudian si Saudah berkata, iya dialah yang akan melahirkan seorang pembawa peringatan. Mungkin gitu ya. Jadi Aminah itu sudah merasakan banyak hal sebelum kelahiran Nabi sampai dia bisa melihat negara-negara di sekitar Mekah ketika dia hamil, kemudian pokoknya banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi pada dirinya. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kita tentang Aminah. Insya Allah besok untuk terakhir pembahasan Aminah dibahas oleh Ustazah Ani di hari Jumat. Dan selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah keep on di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Jumat. Saya kembalikan kepada Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustazah Ervin, Ustazah Ani yang sudah menyampaikan dan memandu ngaji kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir menyimak sampai akhir. Dan di sesi terakhir ini kita akan melakukan sesi foto bersama gitu ya, yang akan dipandu oleh Kak Maharina. Silahkan Karin. Dibuka dulu kameranya. Ayo teman-teman dibuka dulu Dokter kamera. Tommy, makasih Dokter Tommy udah ada 2 dokter nih sama Dokter Aslinar. Dan Mbak Yulianti juga, terima kasih sudah rawuh. Insyaallah. Oke, teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silahkan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Karina. Baiklah, sampai jumpa di ngaji kitab selanjutnya pada hari Jumat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.